Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Ridho Maulana. Di sini saya akan membahas yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, asas hukum ialah prinsip dasar atau fundamental dalam hukum. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang terdapat dalam sistem hukum, kemudian dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan. Jadi asas hukum ini adalah pikiran yang pokok atau pikiran dasarnya untuk merumuskan ke dalam perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan perundang-undangannya. Landasan teori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatnya hanya menerapkan dasar pemikiran yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Di samping asas yang bersifat umum juga bersifat khusus. Nah, menurut Montesquieu, hal-hal yang dapat dijadikan asas yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah gayanya harus padat, concise dan mudah, simple. Yang kedua adalah istilah yang digunakan bersifat mutlak dan tidak relatif. Dan yang ketiga adalah hukum membatasi diri pada hal-hal yang real dan aktual. Yang keempat adalah hukum hendaknya tidak hulus karena hukum dibentuk untuk rakyat. Yang kelima adalah hukum hendaknya tidak merancukan pokok-pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pembahasan. Dan yang terakhir adalah hukum hendaknya tidak bersifat argumentatif atau dapat diperdebatkan. Nah, landasan kedua adalah landasan hukum. Nah, ketentuan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 5 ini menentukan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi yang pertama asas kejelasan tujuan, yang kedua adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang ketiga adalah asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, yang keempat adalah asas dapat dilaksanakan, yang kelima adalah asas kedayagunaan, yang keenam adalah asas kejelasan rumusan, dan yang terakhir adalah asas keterbukaan. Ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 bahwa materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selanjutnya, ada sumber peraturan perundang-undangan. Sumber peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia ini terdapat hierarki mengenai peraturan perundang-undangan sesuai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 12 Pasal 7 Ayat 1 Tahun 2011, menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Sumber peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang pertama, sumber hukum material peraturan perundang-undangan adalah Pancasila, yaitu dasar negara, falsafah negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikenal juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 TAP MPR tersebut memuat 3 ayat. Yang pertama, sumber hukum adalah yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Dan yang terakhir, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia
Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia dan sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah sumber hukum formil peraturan perundang-undangan. Apa sih sumber hukum formil itu? Sumber hukum formil adalah sumber yang diakui sebagai suatu sistem hukum yang secara langsung menciptakan hukum. Di antaranya ada undang-undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim atau jurisprudensi, traktat, dan pendapat sarjana hukum atau doktrin. Kita masuk ke jenis-jenis sumber hukum formil. Yang pertama itu ada undang-undang. Undang-undang sebagai suatu sumber hukum formil karena cara terbentuknya telah memenuhi syarat dan prosedur untuk disebut sebagai undang-undang. Undang-undang sendiri mempunyai dua arti, yaitu undang-undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama dengan parlemen. Yang kedua, undang-undang dalam arti material adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Berlakunya undang-undang ketika undang-undang tersebut telah diundangkan dalam lembaran negara oleh menteri atau sekretaris negara. Dan berakhirnya undang-undang jika jangka waktu berlaku yang ditetapkan dalam undang-undang sudah lampau. Undang-undang telah dicabut dan undang-undang isinya bertentangan dengan undang-undang yang terlebih dahulu. Jenis hukum formil yang kedua itu ada kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu perbuatan manusia yang dilakukan berulang kali terhadap suatu hal yang sama, dan ketika kebiasaan itu diterima oleh masyarakat dan selalu berulang, sehingga ketika ada suatu tindakan yang bertentangan disebut sebagai pelanggaran. Maka dengan demikian, muncullah kebiasaan itu sebagai pergaulan hidup yang tumbuh sebagai hukum. Yang ketiga ada keputusan hakim atau jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim dahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim terhadap suatu masalah yang sama. Jurisprudensi ini terbagi menjadi dua, yaitu jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tetap adalah keputusan hakim yang terjadi akibat rangkaian keputusan serupa dan menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Sedangkan jurisprudensi tidak tetap adalah keputusan hakim terdahulu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan mengenai perkara yang sama. Selanjutnya adalah traktat. Traktat atau perjanjian terjadi ketika terdapat kesepakatan mengenai suatu hal yang kemudian pihak-pihak yang terlibat melakukan atau menyelenggarakan perjanjian tersebut dan terikat oleh isi perjanjian. Traktat ini juga bisa disebut sebagai perjanjian antar negara atau perjanjian internasional. Traktat mengikat bagi warga negara dan negara-negara yang terlibat. Traktat ini ada dua jenisnya. Yang pertama itu, jika traktat melibatkan hanya dua negara, maka disebut dengan traktat bilateral. Sedangkan jika melibatkan lebih dari dua negara atau beberapa negara, traktat disebut dengan traktat multilateral. Jika terdapat suatu traktat multilateral yang memberikan kesempatan bagi negara lain untuk kemudian ikut serta dalam perjanjian yang sudah ada, maka traktat tersebut disebut juga dengan traktat kolektif atau traktat terbuka, seperti halnya Piagam PBB. Yang terakhir adalah pendapat sarjana hukum atau doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang terkenal, diakui keahliannya dan berpengaruh, yang dijadikan rujukan oleh hakim, pembuat undang-undang, dan praktisi hukum dalam menyelesaikan suatu perkara atau menyusun peraturan. Nah, ciri-ciri doktrin itu bersumber dari pemikiran atau tulisan ahli hukum, misalnya melalui buku, jurnal, atau kuliah umum. Tapi perlu diingat bahwa doktrin tidak selalu disepakati oleh semua pihak, karena bisa saja ada perbedaan pandangan antar sarjana hukum. Namun, apabila semakin banyak ahli yang mendukung suatu pendapat, maka doktrin itu juga semakin kuat pengaruhnya.